Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Rusdi, SPDI, MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Medan Area, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, NUPTK 554767656666130283 dengan jabatan asisten ahli. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan Pengembangan Materi Sejarah Peradaban Islam. Maksud video ini dibuat salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun yang sedang berjalan di bidang pengajaran, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Saat ini saya akan mencoba membawa mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam bobot 3 SKS untuk perkuliahan semester 5. Pertama, 1. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah. Yang kedua, menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan sistem pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan metode dan media pembelajaran. Yang keenam, menjelaskan sistem penilaian. 1. Saya mendeskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam berfokus pada pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menyusun bahan ajar sejak SPI yang sesuai dengan kurikulum sekolah atau madrasah. Mahasiswa akan mempelajari ruang lingkup dan tujuan sejarah peradaban Islam, analisis kompetensi dasar, serta materi sejarah peradaban Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin hingga dinasti Umayyah, Abbasiyah, Spanyol dan Asia Tengah. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan untuk memanfaatkan teknologi, pengembangan bahan ajar interaktif, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan menggunakan pendekatan tematik. Proses evaluasi mencakup presentasi dan revisi bahan ajar berdasarkan feedback yang diberikan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Yang kedua, ada pencapaian pembelajaran mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam, yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan sekolah atau madrasah. Menguasai konsep metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan sejarah peradaban Islam sebagai sub keilmuan dari pendidikan agama Islam. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sebagai pendidik, meneliti dan mengembang bahan ajar PAI. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif, dan inovatif dan pendidikan agama Islam di sekolah madrasah khusus pengembangan materi pembelajaran. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup pembelajaran secara peradaban Islam SPI di sekolah atau madrasah serta menganalisis perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dengan mengkaitkan ke dalam kurikulum SPI. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah dinasti Umayyah dan Abbasiyah serta mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan untuk pengajaran SPI di sekolah atau madrasah dengan memanfaatkan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi dan pendekatan tematik dalam pengajaran sejarah peradaban Islam, khusus pada materi mengenai peradaban Islam di Spanyol dan Asia Tengah. 4. Mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar interaktif berbasis sejarah peradaban Islam yang mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam serta mampu mengaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di sekolah atau madrasah sehingga menciptakan pengalaman belajar interaktif dan relevan bagi siswa.
Mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar interaktif berbasis sejarah peradaban Islam yang mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam serta mampu mengaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pembelajaran sekolah atau madrasah. Adapun materi pembelajaran mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam yaitu 1. Kontrak kuliah atau RPS Syllabus pengembangan materi sejarah peradaban Islam. Yang kedua, ruang lingkup dan tujuan pembelajaran SPI di sekolah atau madrasah dengan kurikulum SPI di sekolah atau madrasah, analisis kompetisi dasar. Ketiga, pengembangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, implementasi materi di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam materi ajar sekolah atau madrasah. Keenam, konsep-konsep penting untuk pengajaran sejarah Umayyah dan Abbasiyah dan metode visualisasi dan media pembelajaran yang tepat. 7. Sejarah peradaban Islam di Spanyol dan Asia Tengah dan pendekatan tematik dalam pengajaran SPI. Ke-8. Penggunaan teknologi dalam mengajarkan peradaban Islam di kelas. 9. Peradaban Islam dalam konteks global dan pengaruhnya pada dunia modern. Yang ke-10, pengajaran secara sejarah Islam yang relevan dengan konteks global di sekolah atau madrasah. 11. Menerapkan nilai-nilai peradaban Islam dalam kehidupan sehari-hari. 12. Integrasi nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran SPI. 13. Pengembangan bahan ajar interaktif SPI dan prinsip-prinsip desain bahan ajar yang relevan untuk siswa sekolah atau madrasah dan praktek pembuatan modul dan media ajar interaktif berbasis sejarah Islam. Yang ke-14, presentasi dan evaluasi bahan ajar yang dikembangkan ditinjau dari revisi bahan ajar berdasarkan feedback. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan kondusif, bebas dan terbuka, mendorong sistem mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu textbook, diantaranya buku karangan Rahim Husnul D 2022 Sejarah Peradaban Islam dari Masa Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin, Jakarta Gramedia. Kemudian media online seperti jurnal digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsi untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaboration learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari dan materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanakan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 15%, tugas 50%, kehadiran 10%.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri kita nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di kelas ini untuk mengikuti pelajaran mata kuliah pengembangan materi sejarah peradaban Islam. Adapun materi sejarah Islam nanti saya jelaskan. Dan sebelum kita memulai mata kuliah ini, sebaiknya kita berdoa. Saya persilahkan kepada Tommy Pradana. Sebelum kita mulai materi perkembangan Islam ini, saya akan menanyakan tentang materi minggu yang lalu, tentang ruang lingkup dan tujuan sejarah peradaban Islam. Saya bertanya kepada Hamiyah tentang ruang lingkup sejarah peradaban Islam itu apa? Nah, iya. Dari masa Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, termasuk berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, serta ekonomi. Bagus, terima kasih. Selain ruang lingkup, ada namanya tujuan. Apa tujuan kita mempelajari sejarah peradaban Islam itu? Saya tanya kepada Holidayanti. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam itu agar kita memahami asal-usul, perkembangan dan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Dan setelah kita memahami hal tersebut, kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi tujuannya bagaimana kita mempelajari sejarah masa lalu untuk kemajuan masa yang akan datang. Terima kasih. Jadi perkembangan peradaban sejarah di masa Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan peradaban Islam ada dua fase penting dalam mempelajari dalam fase Mekah dan Madinah. Pertama, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi selama total 23 tahun, sehingga hidayah terpancar ke seluruh dunia. Jadi apa yang dia Pak? Terutama perkara iman. Selanjutnya dalam pentransformasi sosial dan politik dan ekonomi, sehingga periode ini menandai lahirnya peradaban baru mengubah jazirah Arab dan dunia. Jadi kondisi sosial Mekah pra-Islam. Jadi Mekah adalah tempat salah satu pusat keagamaan Arab.
yaitu Ka'bah, yaitu tempat suci. Masyarakat menyembah ratusan berhala yang bersifat tribal dengan ikatan keterbatasan yang kuat. Nilai-nilai jahiliyah mendominasi kehidupan. Jadi laki-laki mendominasi semua aspek kehidupan, perempuan memiliki keterbatasan, ketimpangan sosial. Jadi jurang pemisah antara kaya dan miskin sangat dalam dan memperbudak menjadi hal. Jadi masa itu adalah masa jahiliyahnya suku Arab, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Adapun dakwah yang pertama Rasulullah adalah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi pada tahun 610 sampai 613 Masehi. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, fokus pada keluarga dan sahabatnya. Dan yang kedua, secara dakwah secara terbuka. Secara terbuka ini adalah secara terang-terangan. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid atau iman dan keesaan Allah. Jadi pesan utama dakwah adalah Nabi penghapusan penyembahan berhala, keadilan sosial dan kesetaraan manusia di hadapan manusia. Tantangan dan hasil dakwah di Mekah. Apa saja itu? Kaum Quraisy menantang keras dakwah Nabi. Mereka mengajarkan tauhid sebagai ancaman terhadap status quo. Jadi bagaimana Rasulullah dahulu mendakwahkan agama kepada kaum Quraisy sehingga Nabi dilempari kotoran, dilempari batu-batuan sehingga tubuh Nabi berdarah, bersimpuh darah. Akan tetapi Nabi tetap mendoakan mereka sehingga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adapun tantangan dari hasil dakwah di Mekah adalah pemboikotan ekonomi. Jadi bagaimana Quraisy memutus hubungan ekonomi dengan keluarga Nabi, berlangsung selama 3 tahun. Apalagi penganiayaan atau tantangan, penganiayaan fisik. Pengikut Nabi mengalami siksaan. Bilal bin Rabah adalah siapa? Bilal bin Rabah? Muadzin, sahabat Nabi, yang bagaimana dia mengalami siksaan. Dan keluarga Yasir menjadi contoh. Yang ketiga, migrasi ke Habsah, hijrahnya ke Habsah. Habsah, sekelompok muslim hijrah ke Habsah, Ethiopia. Raja Najasyi memberi perlindungan. Jadi selain dakwah Nabi di Mekah dan dakwah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Jadi hijrahnya dari tahun 620 Masehi, perpindahan dari Mekah ke Yasrib. Dulu sebelum Madinah namanya Yasrib. Jadi awal kalender Hijriah pembentukan masyarakat baru. Selain itu, persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Jadi Muhajirin ini adalah orang-orang Mekah pindah ke Madinah. Kalau Ansor orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah? Jadi ikatan persaudaraan antara pendatang Mekah dengan penduduk asli Madinah. Yang ketiga, Piagam Madinah. Piagam Madinah ini perjanjian tertulis pertama yang mengatur hubungan antara komunitas menjadi hak semua kelompok. Yang keempat, pembangunan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial politik masyarakat. Jadi Nabi dahulu sampai di Madinah
beliau memikirkan dan membangun masjid. Nah, jadi bagaimana masjid inilah tempat sentralisasi untuk pusat ibadah, pendidikan, sosial dan politik masyarakat. Jadi sistem politik periode Madinah, bagaimana Rasul memegang peran ganda sebagai pemimpin spiritual dan kepala negara, beliau memperkenalkan model kepemimpinan baru. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan Nabi sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua musyawarah. Yang ketiga prinsip syura dalam keputusan penting, konstitusi. Yang keempat piagam Madinah sebagai dasar hukum. Jadi perkembangan sistem militer pertahanan adalah Perang Badar. Kemenangan pertama umat Islam 313 Muslim mengalahkan 1000 pasukan Quraisy. Perang Uhud, pembelajaran penting tentang ketaatan kepada komando. Yang ketiga, strategi parit pemahaman musuh. Yang keempat, perjanjian Hudaibiyah. Sistem ekonomi dan warisan peradaban yaitu zakat dan infak. Sistem retribusinya kekayaan untuk keadilan sosial, mengarungi kesenjangan ekonomi, membangun solidaritas. Nah, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya ingin bertanya, siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ida Mayanti? Ada 4 Ustaz. Ada sebutkan namanya, siapa saja? Ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak berurutan. Jadi yang pertama itu kalau secara berurutan adalah sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi juga adalah mertua Nabi. Siapa istri Nabi yang anak sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq? Aisyah. Nah, yang kedua adalah sahabat Nabi yang namanya Umar ibnu Khattab. Yang ketiga adalah Utsman ibnu Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa era Khulafaur Rasyidin menandai masa transisi penting setelahnya wafat Nabi adalah 4 khalifah memimpin secara bergantian. Ya, jadi mereka menegakkan syariat dan memperluas wilayah Islam berbagai penjuru dunia. Dan pondasi pemerintahan ini membentuk peradaban Islam dan berabad-abad. Kesimpulan dari materi perkembangan materi sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin adalah bahwa periode ini merupakan pondasi pentingnya bagi peradaban Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandai awal mulanya penyebaran Islam, pembentukan masyarakat Islam, sementara Khulafaur Rasyidin melanjutkan estafet kepemimpinan dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan dan musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahan serta masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menekankan dakwah tauhid atau keyakinan atau keimanan secara sembunyi-sembunyi dan terbuka, membentuk dasar-dasar kaidah dan akhlak serta kesabaran dalam menghadapi tantangan. Kalau di Madinah gimana? Pembentukan negara Islam, menyusun konstitusi piagam Madinah, menyatukan umat, perluasan wilayah dakwah dan perbaikan sosial ekonomi. Yang pendidikan gimana? Pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan secara individu maupun kelompok. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin, apa kesimpulannya? Abu Bakar As-Siddiq memperkuat fondasi Islam.
menumpaskan, memberontakkan dan membukakan Al-Quran. Kalau Umar, perluasan wilayah Islam, penataan administrasi negara, dan penerapan prinsip musyawarah dan pengambilan kebijakan. pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf standar, memperluaskan wilayah Islam dan pembangunan infrastruktur. Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai fitnah, pemberontakan serta menjaga persatuan. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah masa penting dalam sejarah Islam yang meletakkan dasar-dasar peradaban Islam, kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah menjadikan ciri khas utama pada masa ini. Perluasan wilayah, penataan administrasi, dan pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai Islam menjadi pencapaian penting pada masa ini. Adapun tugas untuk minggu depan kita bagaimana mereview buku karangan Rahim dan Husnul 2022 Sejarah Peradaban Islam dari masa Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin, terbitan Gramedia. Jadi tugas ini dikumpul nanti di minggu depan. Nah, jadi nanti dikumpul sama ketua kelasnya ya. Nah, nanti ketua kelas mengumpul kepada saya. Ya, terima kasih atas waktunya semua. Jadi bagaimana kita selalu senantiasa harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apa pepatah man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.